Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Jenny, Radit, Yordan, dan Aulia. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Sunda, yaitu sejarah Sunda Galuh. Penasaran kan? Yuk ditonton sampai habis ya. Awal mulanya Kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Sunda Galuh adalah suatu kerajaan yang merupakan penyatuan dua kerajaan besar di tanah Sunda yang saling terkait erat, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kedua kerajaan tersebut merupakan pecahan dari Kerajaan Tarumanagara berdasarkan peninggalan sejarah seperti prasasti di naskah kuno. Ibu kota Kerajaan Sunda berada di daerah yang sekarang menjadi Kota Bogor, sedangkan ibu kota Kerajaan Galuh adalah yang sekarang menjadi Kota Ciamis, tepatnya di Kota Kawali. Namun demikian, banyak sumber peninggalan sejarah yang menyebut perpaduan kedua kerajaan ini dengan nama Kerajaan Sunda saja. Perjalanan pertama Prabu Jaya Pakuan atau bisa disebut Bujangga Manik mengelilingi Pulau Jawa dilukiskan sebagai berikut. Datang Katungtung Sunda. Ketika ku mencapai perbatasan Sunda, Meutasing di Cipamali, aku menyeberangi Cipamali yang sekarang dinamai Kali Brebes, datang ke alas Jawa, dan masuklah aku ke hutan Jawa. Menurut Tom Pires 1513 dalam catatan perjalanannya Summa Oriental 1513 sampai 1515, dia menuliskan bahwa The Sunda Kingdom take up half of the whole island of Java. Others to one more authority is attributed say that Sunda Kingdom must be a third part of the island, and an eight more it ends at the river Chimanu. They say that from the earliest times God divided the island of Java from that of Sunda and that of Java by the said river, which has transformed one end to the other, and they say there are trees on each side left over to each country with the branch on the ground. Ketenangan keberadaan kedua kerajaan tersebut juga terdapat pada beberapa sumber sejarah lainnya. Prasasti di Bogor banyak bercerita tentang Kerajaan Sunda sebagai pecahan Tarumanagara, sedangkan prasasti di daerah Sukabumi bercerita tentang keadaan Kerajaan Sunda sampai dengan masa Srijaya Bupati. Jadi jelaslah bahwa perpaduan kedua kerajaan ini disebut dengan nama Kerajaan Sunda. kejayaan Kerajaan Sunda Galuh tak lepas dari peran sosok Prabu Dewantaprana Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal Prabu Siliwangi. Raja ini berkuasa di Sunda Galuh, Pakuan Pajajaran selama 39 tahun 1482 sampai 1521. Pada zamannya Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Prabu Siliwangi lahir di Keraton Surawesis Kawali Kabupaten Ciamis pada tahun 1411. Ia meninggal pada akhir Desember tahun 1521 di Pakuan yang sekarang menjadi Kota Bogor. Raja Pakuan Pajajaran ini dikenal sebagai sosok yang adil dan bijaksana. Masa kepemimpinannya pun disebut menjadi masa keemasan Pajajaran. Rakyat Prabu Siliwangi di Sunda Galuh hidup dengan makmur, damai, dan sejahtera. Wilayah Pajajaran membentang dari pegunungan Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah, seluruh Jawa Barat, Selat Sunda, hingga bagian Lampung. Sunda Kelapa menjadi jalur perdagangan dan migrasi bangsa asing ke Pulau Jawa. Kerajaan Sunda Galuh runtuh pada pertengahan abad ke-16 diserang oleh Kesultanan Banten. Kerajaan ini didirikan oleh Rita Gadawin pada 612 Masehi. Selama berkuasa, Kerajaan Galuh sering terlibat perang saudara dengan Kerajaan Sunda. Dua kerajaan ini pun sempat disatukan pada 223 sampai 239 Masehi, tetapi pecah kembali. Kerajaan Galuh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Wata Kancana 1307 sampai 1475 Masehi. It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜 날 이래 난
어차피 뻔한 감정이잖아. 분명 다 안다 믿었지. 알고도 빠진 함정인가 봐. 나도 모르게 When you call my name 가슴 아프게 날 심장이 쿵쿵. It's like a Polaroid love. 사랑 촌스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어 when 나 이딴 나. It's like a Polaroid love. 내 뜻대로 되지 않아. 흔한 필터조차 없어. But I love the vibe. 너 향한 내 맘을 여기 보정 없이